Indonesia Jaya. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi bersama Nusa Utara TV. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Angel, inilah seputar info yang terangkum dalam seputar berita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Budiono, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Balikpapan dari fraksi PDI Perjuangan, tentu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yaitu tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Ini bagi kami adalah satu hal yang harus kita amankan, harus kita jalankan. Ini adalah berkah yang tentunya dengan segala kebijakan dan pertimbangan sangat mendalam bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah menetapkan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di PPU atau Penajem Pasir Utara. Hal yang harus tentu kita sambut positif, yang pertama, misi pemindahan Ibu Kota Negara ini semata-mata karena melihat beban di DKI ini sudah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk 5-10 tahun ke depan, dan tentunya juga di sana ada kesenjangan. Memindahkan Ibu Kota Negara tentu sebagai pusat administrasi dan tentunya untuk pemerataan pembangunan. Ini yang hal yang sangat penting. Bagaimanapun juga kita tidak pungkirin bahwa Kalimantan Timur sebagai provinsi atau pulau yang saat ini sangat besar sumbangsihnya, kontribusinya terhadap pendapatan negara APBN, dan tentu kita tidak pungkirin mulai dari penghasil minyak saat itu, penghasil kayu saat itu, dan saat ini juga batu bara. Ini tentu yang luar biasa. Pak Presiden menetapkan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, dan tentunya untuk memeratakan pembangunan. Kami Budiono dan saya berharap juga seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, kita menyambut dengan sangat gembira untuk kedatangan Ibu Kota Negara ini. Dan tentunya tidak cukup di situ, sebagai warga Kota Balikpapan kami juga di dalam visi misi atau di Perda RPJMD kami juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang tentunya nanti untuk bisa mengisi kontribusi pembangunan dan kelangsungan Ibu Kota Negara. Tentu kita menyambut sangat positif, dan hari ini pun pasca beberapa hari penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara, kami melihat potensi ada kenaikan ekonomi karena di sana dampaknya langsung, karena Balikpapan salah satunya adalah pintu gerbangnya, juga salah satunya kita melihat geografis dan strategis Kota Balikpapan, maka ada di sana pergerakan atau ada kunjungan-kunjungan baik tamu dari pusat, pejabat negara yang saat ini intens sekali datang ke Kota Balikpapan dan menuju ke titik nol. Tentu ini hal yang luar biasa, ada pergerakan ekonomi yang sangat-sangat positif, mulai dari jasa, baik itu hotel, akomodasi, transportasi, tentunya juga kebutuhan-kebutuhan sembako. Nah, ini pasti meningkat, dan ke depan tentu sebagai kota penyangga atau pintu gerbang Kota Balikpapan, kita akan menyiapkan, dan kami juga kemarin pernah diundang Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasinya. Kami sampaikan bahwa kondisi Kota Balikpapan dengan APBD yang 2,3 triliun, PAD yang 760 miliar, kita melihat 3 tahun terakhir pertambahan penduduk Kota Balikpapan lebih dari 30.000. Hal itu yang harus kita sikapin, tentunya dengan infrastruktur yang sangat minim, dengan fasilitas pendidikan kita SMP punya 23, SD 135 lebih, puskesmas kita lebih dari 20-an, rumah sakit kita hanya punya tipe C 2, dan kalau rumah sakit swasta juga ada, dan tentunya juga yang tidak kalah penting bahwa kita juga memerlukan sumber bahan baku air yang saat ini kita hanya punya waduk 2, yaitu punya Waduk Manggar dan Waduk Tertib. Kita masih ada existing satu
existing kita adalah Waduk Haji Raden. Saat ini kita belum bisa melaksanakan pembangunan karena dengan keterbatasan APBD kita. Saya sampaikan dalam Pak Menteri Rakor di Mendagri, beliau arahkan bahwasanya untuk pengajuan anggaran baik itu DAK atau dana alokasi khusus atau DAU, tentunya itu dengan semua data yang kita punya. Menuju pintu gerbang Kota Balikpapan tentu harus mempersiapkan semua, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, terus juga yang tidak kalah penting juga bahwa ketika nanti ada penambahan jumlah penduduk terus, tentunya kita masih tergantung dengan bahan pokok, dan bahan pokok itu kita hanya mendapatkan suplai atau pasokan dari daerah luar. Nah, tentu kita harus menjaga stabilitas itu agar tidak terjadinya inflasi. Kita mempunyai perda namanya Perda RT/RW, yang di sana di dalamnya salah satunya juga mengatur bahwa zonasi kita ada 52% itu hijau dan 48% itu pemukiman. Tentunya kita akan juga menyesuaikan tata ruang, tata wilayah tersebut, karena juga semua tentunya ada aturan di atasnya. Nanti RT/RW provinsi dan mungkin dari Bappenas juga sudah akan mengeluarkan tata ruang. Nah, tentu kita akan menyesuaikan berapa pemukiman, berapa luasan hijau, karena itu sudah tercantum di perda kita yang udah lama, dan tentunya juga salah satunya meningkatkan infrastruktur yang ada di Balikpapan. Kita akan menyambut baik dan tentu kita akan menyesuaikan dengan datangnya Ibu Kota Negara Nusantara. Kami harapkan bahwa warga masyarakat Balikpapan khususnya dan tentunya yang ada di Kalimantan Timur kita sambut baik dengan penetapan Ibu Kota Negara Nusantara, dan kita sambut baik pembangunannya. Tentunya ini akan memberi dampak yang sangat positif. Kita menuju kota internasional. Tentu kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Di sana kita ada kompetisi yang terbuka, jadi warga kita harus menyiapkan sedini mungkin agar tidak menjadi penonton di pembangunan IKN ini. Tentu ini harus kita sambut dengan sangat gembira. Dan satu hal lagi, karena ini masih di masa pandemi COVID, maka saya juga di dalam instruksi di kepartaian saya bahwa kita selalu harus menyiapkan, yaitu bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Kita membangun jiwanya, tentu kita menyiapkan sumber daya manusia agar sumber daya manusia kita nanti berkualitas dan tentu untuk bisa menyambut Ibu Kota Negara yang tentu internasional ini. Bangunlah badannya, kita harus selalu sehat karena kita masih di masa pandemi, jadi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Demikian info dari kami, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Saya Angel bersama kerabat kerja Nusa Utara TV, pamit undur diri dan sampai jumpa.